Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arifin AGR Channel. Sahabat beranjangan mania dan penghobi tanaman hias. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemanfaatan media kipu burung beranjangan sebagai media tanam. Definisi tanaman hias adalah tanaman yang ditanam atau ditempatkan di dalam atau di luar ruangan yang mampu menciptakan kesan keindahan serta menciptakan daya tarik. Keindahan daya tarik dari tanaman hias bisa muncul dari bentuk, warna, atau aromanya. Sama seperti manusia dan hewan, tanaman juga membutuhkan nutrisi atau makanan untuk tumbuh dan berkembang. Nutrisi bisa ditambahkan dari pupuk anorganik atau pupuk organik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan media kipu burung beranjangan sebagai media tanam dan nutrisi untuk tanaman. Keunikan perawatan burung beranjangan bila dibandingkan perawatan burung lain adalah adanya media kipu yang ditambahkan di dalam sangkar. Tujuan pemberian media kipu adalah sebagai media beranjangan untuk mandi, sekaligus sebagai tempat kotoran beranjangan mengumpul di dasar sangkar. Media kipu burung beranjangan biasanya akan diganti setelah 2 atau 4 minggu ketika ditandai dengan adanya banyak kotoran dan bau dalam media beranjangan tersebut. Biasanya media kipu burung beranjangan yang sudah digunakan akan dibuang begitu saja. Hal ini sangat disayangkan karena media kipu burung beranjangan bisa kita manfaatkan sebagai media tanam. Sama seperti kotoran hewan lain, kotoran burung beranjangan yang ada di dalam media kipu secara umum mengandung unsur hara makro seperti unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan ada urin yang telah tercampur dengan kotoran mengandung fosfor dan sulfur. Media kipu burung beranjangan yang siap digunakan untuk media tanam biasanya memiliki ciri-ciri sudah tidak berbau dan ketika dipegang tidak panas. Apabila media kipu tersebut ternyata belum siap digunakan sebagai media tanam, maka perlu adanya perlakuan menggunakan EM4 agar media kipu tersebut siap untuk digunakan. Tahap pertama yaitu kita perlu memasukkan media kipu burung beranjangan tersebut ke dalam kantong plastik. Sebelum kita melanjutkan, mari kita siapkan ujung jari sebagai titik refleksi agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Mari tekan like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng. Setelah media kipu burung beranjangan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka langkah selanjutnya kita menyiapkan EM4 dan air di dalam semprotan. Air di dalam semprotan itu lebih baik menggunakan air sumur atau bila ada air rendaman beras pertama. Pertama-tama kita memipet EM4 kurang lebih 3 cc yang akan kita masukkan ke dalam 300 ml air. Pertama kita menutup semprotannya. Jangan lupa untuk mengocoknya agar EM4 terlarut ke dalam air.
Kemudian kita siapkan media kipu untuk disemprotkan air yang sudah terkandung HM4. Kita semprotkan di atas permukaan yang merata. Kemudian kita aduk-aduk atas ke bawah, bawah ke atas. Kemudian kita semprot lagi, diaduk lagi, begitu seterusnya sampai merata. Kemudian kita akan menutupnya dan menyimpannya kurang lebih selama 7-14 hari. Jika ditandai telah tidak berbau dan tidak panas, maka media kipu tersebut akan siap untuk digunakan. Sebagai contoh pertama, bunga aglonema ini pada bagian permukaan tanahnya akan kita berikan media kipu burung beranjangan. Nah, ini adalah contoh media kipu burung beranjangan yang sudah tidak berbau dan ketika dipegang sudah tidak panas, maka siap digunakan untuk media tanam. Pertama, kita akan menyebarkan media kipu burung beranjangan ini ke atas permukaan tanah yang ada di dalam pot. Kita akan meratakan sampai tanah ini tertutup semua oleh media kipu burung beranjangan. Sampai tertutup semua permukaan tanah, sehingga yang tadinya berwarna hitam kini telah berganti menjadi kecoklatan. Seperti ini. Nah, media kipu beranjangan yang sudah diberikan ke atas permukaan pot tersebut ini sudah merata dan bunga aglonema di dalam pot tersebut nampak semakin menarik, semakin cerah dengan diberikannya media kipu burung beranjangan yang menutupi dalam permukaan tanah di dalam pot tersebut. Kelihatan bunga aglonema ini semakin cerah, semakin indah untuk dilihat. Nah, selain menjadi indah dan tampilannya semakin menarik, tentunya dengan adanya media kipu burung beranjangan, maka secara tidak langsung kita menambahkan nutrisi yang dibutuhkan untuk bunga aglonema tersebut. Contoh berikutnya, kita akan menggunakan media kipu burung beranjangan sebagai media tanam bunga Sansevieria. Nah, kita benar-benar menggunakan seluruh media tanam itu menggunakan media kipu burung beranjangan. Nah, kita masukkan ke dalam gelas. Kenapa kita pilih gelas? Karena gelas tembus pandang sehingga kita bisa melihat secara jelas penampakan media tanam dari dalam, dari dasar sampai ke atas kelihatan semua. Kita ratakan isinya ke dalam gelas. Seperti inilah tampilan Sansevieria yang telah diberikan media kipu burung beranjangan. Akan terlihat tanaman Sansevieria ini semakin indah, semakin eksotis,
Tentunya pula, selain keindahan dengan warna yang cerah dan eksotis, media tanam ini yang notabene adalah media kipu burung beranjangan telah terdapat nutrisi yang dibutuhkan tanaman Sansevieria untuk tumbuh dan berkembang. Contoh berikutnya, kita akan menanam lidah buaya dengan menggunakan media tanam media kipu burung beranjangan. Sama seperti contoh, lidah buaya ini akan kita masukkan ke dalam gelas, berisi penuh dengan media kipu burung beranjangan. Nah, kita sebar media kipu burung beranjangan sampai merata penuh. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, tanaman lidah buaya ini akan terlihat semakin indah, semakin cerah, dan semakin menarik. Tentunya pula, media kipu ini juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk lidah buaya. Demikianlah video mengenai pemanfaatan media kipu burung beranjangan sebagai media tanam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.